Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Udiah dengan NIK 1 C1190006 dari kelas reguler B Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kimia organik 3 dengan judul rancangan sintetis aspirin dan juga asam sinamid. Nah, yang pertama itu adalah sintetis dari aspirin. Nah, aspirin itu merupakan salah satu panggilan lain ataupun nama lain dari asam asetil salisilat. Nah, untuk menyiapkan aspirin, itu asam salisilat itu kita reaksikan dengan asam asetat berlebih anhidrat. Nah, sebagian kecil dari asam yang kuat tersebut itu akan kita gunakan sebagai katalis, yang mana fungsi dari katalis ini adalah untuk mempercepat dari reaksi tersebut. Nah, pada percobaan yang dilakukan atau pada literatur yang saya dapatkan, itu asam fosfat akan dipakai sebagai katalis. Nah, kelebihan dari asam asetat tersebut itu akan kita padamkan dengan adanya penambahan. Nah, produk aspirin itu tidak terlalu larut dalam air, sehingga produk aspirin itu akan mengendap jika kita tambahkan air. Nah, reaksi sintetisnya itu dapat kita lihat di sini, di mana asam salisilat itu kita reaksikan dengan asam asetat anhidrat, itu akan dengan bantuan asam fosfat atau dengan katalis asam fosfat itu akan menghasilkan asam asetil salisilat dan juga asam asetat. Nah, karena di sini asam asetat itu agak kurang larut dalam air, maaf di sini terjadi kesalahan, maka asam asetat tersebut tidak sangat mudah dipisahkan dari produk aspirin. Nah, aspirin tersebut itu kita isolasi dalam langkah ini adalah dengan sebutan produk mentah. Nah, sebuah produk murninya atau produk yang dihasilkan itu dapat diperoleh melalui rekristalisasi dari produk mentah atau produk yang akan kita uji cobakan tersebut dalam etanol panas. Nah, dalam jurnal tersebut itu produk kasar atau itu akan menjadi produk yang akan kita inginkan kemudiannya. Nah, persentase dari hasil produk yang akan kita gunakan tersebut atau produk mentah yang saya sebutkan di sini itu akan kita tentukan untuk reaksi ini. Nah, pemurnian dari produk yang juga akan dianalisis. Maka produk yang akan dianalisis tersebut itu dapat digunakan 3 metode yang berbeda, yaitu ada metode peleburan titik, ada metode titrasi, dan juga ada dengan menggunakan uji spektroskopi. Kemudian, cincin yang ditunjukkan pada asam salisilat dan molekul aspirin itu merupakan cincin dari heksagonal yang berasal dari senyawa karbon dengan mempunyai ikatan tunggal dan rangkap yang selang-seling pada gambar yang kedua ini. Nah, dengan mempunyai ikatan tunggal dan rangkap yang misalnya pada yang ditunjukkan oleh garis-garis ganda di sini, di mana ada atom hidrogen yang terikat pada beberapa molekul karbon tersebut. Nah, di sini dapat terlihat ada atom hidrogen yang terikat pada beberapa molekul karbon. Tetapi mekanisme reaksinya itu lebih rumit dari ini. Nah, banyak langkah perantara yang terjadi di antara langkah awal sampai dengan langkah akhir. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, di mana pada reaksi tersebut menunjukkan mekanisme reaksi dengan adanya katalis, yaitu adalah H3PO4. Selain dengan melakukan sintetis aspirin seperti dua gambar di atas tadi, itu aspirin juga dapat dihasilkan dengan menggunakan bahan yaitu adalah fenol atau C6H5OH, natrium hidroksida atau NaOH, kemudian ada karbon dioksida atau CO2, lalu ada asetat anhidrat yaitu CH3COO, COCH3, kemudian ada juga hidrogen atau H dengan reaksi yang pertama itu adalah di sini dapat terlihat bahwa pada reaksi yang pertama, di mana fenol itu kita reaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan reaksi ini. Kemudian
dan juga ada air di reaksi ini pada hasilnya. Kemudian sodium penat tadi kita reaksikan dengan karbon dioksida, maka akan menghasilkan natrium salisilat. Kemudian pada reaksi yang ketiga, di mana natrium salisilat ini jika kita reaksikan dengan hidrogen, maka akan menghasilkan asam salisilat ditambah dengan natrium. Kemudian pada reaksi yang keempat atau reaksi yang terakhir, di mana di sini asam salisilat jika kita reaksikan dengan asetat anhidrat, itu akan menghasilkan asam asetat dan juga aspirin. Nah, pada awal penemuannya itu asam salisilat itu dapat kita gunakan untuk meredakan dari nyeri dan juga sakit, tetapi malah menimbulkan efek samping bagi penggunaannya, sehingga ditemukan formula yang tepat agar tidak menimbulkan efek samping. Nah, pada reaksi aspirin ini dapat kita lihat terdapat beberapa konsep yang harus dipahami pada saat ingin melakukan analisis dari aspirin ini. Yang pertama itu adalah konsep dari reaktan pembatas. Seperti ada pada gambar tadi, di mana setiap kali ada reaktan atau lebih reaktan disatukan untuk melakukan sesuatu, maka mereka akan bereaksi dalam rasio atau bilangan bulat tertentu. Maka dengan demikian, setiap reaktan yang ada dalam jumlah lebih dari rasio bilangan bulat ini akan dikenal sebagai reaktan berlebih, dan beberapa akan tersisa ketika reaksi tersebut selesai sepenuhnya. Kemudian, reaktan yang habis seluruhnya tersebut disebut dengan reaksi pembatas. Maka dengan menggunakan massa molar dan rasio molar, bilangan bulat ini dimungkinkan untuk menghitung hasil teoritis dari teori tersebut. Dengan membandingkan hasil sebenarnya dari reaksi dan hasil teoritis, maka seseorang dapat menemukan persentase dari hasil percobaan tersebut. Nah, karena setiap percobaan itu tidak ada yang sempurna dalam melakukan percobaan tersebut, maka persentase dari hasil akan selalu kurang dari 1. Kemudian itu ada konsep lainnya, yaitu adalah katalis, di mana katalis itu kan merupakan sesuatu yang dapat merubah laju dari reaksi tersebut. Nah, tetapi tidak benar-benar dipakai untuk reaksi itu sendiri. Maka pada percobaan ini atau pada sintetis aspirin ini dapat digunakan adalah berbagai macam katalis di sini untuk dapat membantu dari laju reaksi tersebut. Kemudian pada yang kedua itu adalah sintetis dari asam sinamat, di mana asam sinamat ini termasuk dalam kelompok asam karboksilat aromatik dengan C6 sampai C3 strukturnya. Dan sintetis asam sinamat ini, dalam hal ini kita dasarkan pada reaksi Perkin antara benzaldehid dan juga asam asetat anhidrat menggunakan natrium asetat anhidrat yang memiliki fungsi sebagai katalis dalam reaksi Perkin ini, yang melalui kondensasi aldol dan antara benzaldehid dan anhidrat asetat dalam adanya garam natrium asetat yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat jalannya reaksi. Nah, dapat kita lihat di sini, di mana di sini adanya reaksi antara benzaldehid dan asam asetat anhidrat dengan menggunakan di sini ada natrium asetat anhidrat yang berfungsi sebagai katalisnya, sehingga dapat menghasilkan asam sinamat yang berlangsung dalam reaksi Perkin. Kemudian di sini ada kondensasi
terjadi antara gugus karbonil dari benzaldehid dan gugus metil teraktivasi dari anhidrat asetat. Nah, aktivasi gugus metil sebagai nukleofilik dilakukan dengan penambahan katalis-katalis dasarnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa adanya mekanisme sintetis dari asam sinamat tersebut. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecilnya hasil yang didapatkan karena adanya penggunaan natrium anhidrat katalis asetat. Nah, aldehid dengan adanya basa itu akan menghasilkan produk samping yang kita tidak inginkan. Nah, dari sintetis asam sinamat ini, penggunaan anhidrat natrium asetat sebagai katalis itu dapat kita simpulkan menjadi kurang efektif. Maka akan lebih baik jika menggunakan katalis garam dari asetat lain seperti kalium asetat. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, dalam menganalisis aspirin itu kan dapat digunakan 3 metode berbeda, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, yaitu ada peleburan titik, titrasi, dan juga uji spektroskopi. Nah, kemudian apa hal yang menjadi hal mendasar dalam penggunaan 3 metode ini, yaitu ada peleburan titik, titrasi, dan juga uji spektroskopi. Nah, apa yang menjadi pembeda dalam penggunaan 3 metode tersebut? Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah aspirin itu kan merupakan salah satu obat yang mengurangi rasa sakit dan nyeri seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi kenapa pada awal penemuan dari aspirin ini malah menyebabkan efek samping ataupun permasalahan malah timbul seperti adanya penyebab iritasi pada tenggorokan dan juga bagi perut bagi yang meminum dari aspirin ini. Kemudian yang ketiga itu adalah berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu kan dapat terlihat bahwa di sini menggunakan banyak katalis ini yang beragam. Nah, katalis apa saja yang dapat kita gunakan dalam pembentukan aspirin ini? Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.